Oke anak-anak, untuk selanjutnya adalah persamaan kosinus ya. Persamaan kosinus akan saya tuliskan dulu ya. Yang kedua, ini adalah persamaan kosinus. Di mana rumusnya? Jika cos X sama dengan cos alfa, maka dapat rumus X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ini untuk X1. Untuk X2 ya, negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, ini adalah dua rumus dari kosinus ya yang akan kita bahas kali ini. Untuk pertama, biar memudahkan, saya kasih contoh. Ini contohnya. Jika diketahui cos X sama dengan cos 60 derajat, tentukan nilai X dengan interval nol derajat ya sampai 180 derajat. Oke, dalam rentang ini tadi kan sampai 360 derajat. Sekarang saya coba jika dia hanya setengah putaran dari lingkaran, yaitu 180 derajat. Oke, langsung saya jawab. Tadi kita lihat sin X sama dengan setengah ya. Di situ kedua ruas belum sama persamaannya. Sekarang kalau yang ini karena sudah sama ya, saya tulis dulu. Cos X sama dengan cos 60 derajat. Maka kita tidak perlu mengubah ya. Dua ruas sudah sama. Langsung kita kerjakan dengan rumus yang saya kasih kotak ini, yaitu X1 ya sama dengan derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 ya, maka kita substitusikan K sama dengan 0 di sini. Jadinya X1 sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat ditambah ini dikalikan hasilnya tetap jadi 0. 60 derajat tambah 0 hasilnya adalah 60 derajat. Oke. Jadi kita dapat 60 derajat ini masih memenuhi karena intervalnya adalah antara 0 dan sampai dengan 180 derajat. Selanjutnya ya, saya tulis di sini. Ya, ini kurang. Oke, di sini saya akan mengerjakan lanjutan dari ini. Tadi kan K sama dengan 0. Sekarang untuk K sama dengan 1 ya, maka X1 sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 60 ditambah ini dikalikan 1 hasilnya tetap 360 derajat, kalau ditambah jadi 420 derajat. Nah, ini kita bisa lihat ya, dia lebih dari batas interval. Jadi saya tulis di sini ini tidak memenuhi. Jadi tidak perlu tulis di HP-nya nanti. Selanjutnya X2 ya, ini sekarang X2, yaitu dia menjadi alfanya menjadi negatif. Jadi negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Untuk K sama dengan 0 ya, maka X2 sama dengan negatif 60 derajat, ini negatif, ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0, hasilnya adalah negatif 60 derajat. Ini juga tidak memenuhi karena dia kurang dari 0, negatif. K sama dengan 1, maka X2 negatif 60 derajat ditambah K nya kita ubah jadi 1, jadi 1 dikali 360 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah 360 derajat, kalian dikalikan, min 60 tambah 360 hasilnya adalah 300 derajat. Oke, ini memenuhi apa tidak? Oh, ternyata masih tidak, karena dia masih di bawah 180 derajat, maka ini juga tidak memenuhi. Oke, kalau kita lanjutkan ya ke bawah, 1 saja tidak, apalagi 2, 3, maka tidak perlu, cukup kita dapat yaitu tadi jawabannya 60 derajat. Jadi HP-nya didapat, HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya adalah persamaan tangan. Nah, sekarang kita pada hampir rumus terakhir ya, yaitu tentang persamaan dari tangan. Ini yang terakhir, itu yang ketiga, persamaan tangan. Jika tan X sama dengan tan alfa, di mana X elemen real, maka dapat rumus X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke, ini adalah rumusnya. Hanya satu ya kalau untuk tangan, beda sama sin dan cos tadi, ada masing-masing ada 2 rumus. Kalau yang ini cukup 1 saja. Contoh, oke ya, ini jika diketahui tan X sama dengan 1, tentukan himpunan penyelesaian dengan interval 0 sampai 360 derajat. Jadi ini satu putaran penuh ya, satu lingkaran penuh. Maka pertama kita samakan dulu ya, seperti biasa. Tan X sama dengan 1 kan belum sama antara atas kanan dan kiri, maka tan X sama dengan, kita samakan tan yang hasilnya nilainya 1 itu tan berapa. Nah, ini perlu dihafal sebenarnya ya. Tan X sama dengan 1 adalah tan 45 derajat ya, 45 derajat. Oke, dari sini kita bisa masuk ke rumus ini ya, dari rumus, yaitu saya akan mengerjakan di sebelah kanan. X ya, X sama dengan 45 derajat ya, kita masukkan alfa adalah 45 ditambah K kali 180 derajat. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka didapat X sama dengan
45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, jadinya 45 derajat ini dikalikan 0 ya, 180 derajat sama dengan yaitu 0, ditambah hasilnya tetap 45 derajat. Selanjutnya adalah K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Oke, kalau seperti ini tetap dikalikan, ini juga masih 180 derajat, kita tambah, hasilnya adalah 225 derajat. Ini masih dalam batas interval. Oke, jadi ini memenuhi. Selanjutnya kita coba yang K sama dengan 2, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 2 ya, saya kurung, dikali 180 derajat ya. Oke, hasilnya adalah 45 derajat ditambah ini dikalikan, jadinya 360 derajat. Oke, kita tambah, maka menghasilkan 405 derajat. Oh, banyak sekali. Ini bisa kita lihat dia berada di luar batas dari interval, maka ini saya kasih tanda ini tidak memenuhi. Oke, karena tidak memenuhi ya, jadi yang kita ambil hanya 2, maka hasilnya saya tulis di sini HP-nya yaitu 45 derajat, 225 derajat. Oh iya, tadi saya belum jelaskan kalau dalam penulisan HP itu dikasih kurung kurawal ya. Oke, untuk itu ya, itulah untuk dari penjelasan saya dari tentang persamaan trigonometri ya, mulai dari persamaan sinus, kosinus, dan tangan. Oke, selanjutnya semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya, dan semoga penjelasan saya hari ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya ya. Dan oleh sebab itu, jika ada pertanyaan yang masih belum paham ya, silakan menanyakan di akun saya ini, terus di kolom komentar kalian bisa menuliskan apa saja tentang persamaan trigonometri, insya Allah akan saya jawab. Oleh sebab itu, karena sudah selesai, maka saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.